Pada umumnya, masyarakat lebih memilih mencari hunian di kawasan perumahan yang dibangun oleh developer tertentu. Namun ada juga masyarakat yang memilih hunian di luar perumahan. Hal ini dikarenakan hunian tersebut biasanya merupakan rumah keluarga yang sudah ditinggali sejak dahulu kala. Semuanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah hunian. Apa sih pertimbangannya? Mari kita bahas. Yang pertama mengenai harga. Kenapa sih harga rumah di komplek itu mahal-mahal? Mungkin itu adalah keluhan dari orang yang sedang browsing harga perumahan. Bagi orang yang dananya terbatas, membangun rumah sendiri itu sangat susah. Namun, kalau mau membeli rumah, harganya mahal. Hal ini memang benar. Harga rumah di perumahan itu relatif jauh lebih tinggi daripada bangun sendiri atau beli rumah di luar perumahan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya harga yang lebih mahal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, adanya biaya membeli tanah dan membangun rumah. Kemudian, ada biaya untuk membeli tanah dan membangun fasilitas umum. Lalu ada biaya marketing dan promosi, ada juga biaya administrasi. Dan yang paling penting, adanya keuntungan. Margin keuntungan untuk tiap developer berbeda-beda ya. Dikarenakan basisnya bisnis, tentu harus ada margin keuntungan yang didapat. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, mungkin harga asli dari rumah tersebut hanya setengah atau sepertiga dari harga yang dipasarkan. Berarti rugi dong kalau beli rumah di developer. Ya, nggak rugi juga. Karena kan ada value yang ditawarkan yang sebanding dengan tingginya harga. Value apa saja sih yang ditawarin? Jadi yang pertama ada legalitas. Legalitasnya itu pasti lebih lengkap dan lebih aman. Kalau kita beli rumah di perumahan, maka kamu nggak perlu urus berbagai dokumen seperti IMB dan SHM. Karena hal ini sudah diurus sama developer. Sedangkan kalau kamu beli rumah di luar developer atau bangun rumah sendiri, maka dokumen-dokumen ini harus kita urus sendiri. Dan tentu saja keasliannya harus kita periksa dulu. Karena masih ada kemungkinan dokumen tersebut dokumen palsu. Berbeda dengan dokumen yang diberikan oleh developer. Namun di balik legalitas yang lebih oke, ada kekurangan. Kamu juga punya kewajiban untuk membayar KPR setiap bulannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan jika rumah di luar perumahan, maka pembayarannya bisa kamu atur berdasarkan budget yang kamu punya. Kemudian fasilitas. Fasilitas dan infrastruktur di perumahan biasanya lebih memadai. Dalam arti saluran pembuangan airnya, jaringan listriknya, lalu ada taman dan juga clubhouse. Dan juga tingkat keamanannya itu lebih tinggi. Dikarenakan adanya petugas keamanan khusus. Berbeda dengan rumah di luar perumahan, biasanya fasilitas yang didapat itu lebih sedikit. Namun, akses keluar masuk lebih terbuka. Dalam arti siapa saja bebas masuk jika ada tamu ingin berkunjung sebagai contohnya. Kalau misalkan di perumahan kan biasanya lebih susah mengakses karena keamanan yang begitu ketat sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Lalu penghuni di dalam perumahan biasanya lebih susah mengakses kendaraan umum. Dikarenakan kendaraan umum biasanya tidak boleh masuk ke dalam perumahan. Berbeda dengan yang rumahnya di luar perumahan. Bisa aja lokasinya di pinggir jalan, sehingga akses ke kendaraan umum itu pasti lebih mudah dicapai. Namun bagi yang sudah berkeluarga dan punya anak, akses terbatas dari perumahan ini menjadi nilai plus bagi mereka. Karena tidak akan ada kendaraan berlalu lalang, sehingga tingkat bahaya bagi anak menjadi lebih rendah. Lalu desain bangunan. Pada umumnya, rumah di perumahan itu desainnya seragam dan tidak bisa direnovasi sesuka kita. Ada peraturan khusus yang dibuat developer. Jadi, kita tidak bisa merubah-rubah atau merenovasi rumah sesuai keinginan kita. Kita harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh developer. Hal ini bertujuan
agar rumah di lingkungan perumahan lebih rapi dan teratur. Dengan membeli rumah developer, kita tidak perlu pusing dengan desain rumah, material yang digunakan, dan juga menunggu masa pembangunan rumah. Sedangkan jika rumah di luar komplek, kita punya kebebasan untuk membuat desain sesuai preferensi kita. Meski begitu, kita tetap terikat dengan peraturan dari pemerintah, berupa luasan dan ketinggian bangunan yang diperbolehkan. Namun mengenai tampilan bangunan itu bebas mengikuti preferensi kita. Selain itu, kita juga harus mengurus desain rumah, meng-hire arsitek, memilih material, serta ada rentang waktu di mana kita harus mengontrak untuk beberapa waktu sembari menunggu proses pembangunan selesai. Jadi pada akhirnya semua tergantung dari kita. Value apa yang kita butuhkan di rumah kita. Mau rumah di perumahan, di luar perumahan, itu kembali ke preferensi masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.